Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardianto, 1332836. Pada kali ini saya izin menjelaskan mengenai solusi dari penyelesaian masalah dengan menggunakan thinking tools dan framework yang sudah dipelajari pada DD sebelumnya. Baik, sebelum saya masuk ke penjelasan solusi dari masalah yang saya buat, saya izin untuk membacakan case dari masalah yang saya pilih, yaitu business case yang ketiga, event gede kosong di hari H. BEM dari sebuah universitas ternama menyelenggarakan acara tahunan Youth Impact Festival, sebuah festival kolaborasi antar UKM, komunitas, dan startup kampus yang dirancang sebagai wadah mahasiswa untuk memamerkan karya, membuka peluang kolaborasi, dan menciptakan dampak sosial. Panitia bekerjasama selama 3 bulan, menggandeng lebih dari 30 komunitas, menyusun rundown padat selama 2 hari, dan membuat desain publikasi yang catchy banget untuk Instagram dan TikTok. Namun, saat di hari H, jumlah pengunjung sangat di bawah ekspektasi. Hanya 18% saja dari 2000 orang yang hadir. Booth komunitas banyak yang kosong. Pengisi acara utama telat datang karena ada masalah miskomunikasi. Dan sebagian besar panitia terlihat sibuk memindahkan tanggung jawab. Setelah acara muncul, banyak juga kritik di grup angkatan dan Twitter di kampus. Mulai dari soal komunikasi panitia yang semau gue, acara yang kelihatan keren tapi nggak ngerti tujuannya apa, hingga vibe yang nggak ngena banget buat masyarakat, buat mahasiswa zaman sekarang. Presiden BEM kemudian membentuk crisis review team yang terdiri dari perwakilan panitia, komunitas, dan mahasiswa biasa. Mereka diberi mandat untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi ulang pendekatan kepanitiaan, serta menyusun ulang arah event desain ke depannya agar lebih bermakna dan relevan. Kami diminta untuk menggunakan thinking tools dan framework yang sudah diberikan untuk menyelesaikan study case tersebut. Bisa dilihat dari permasalahan utamanya di sini, Youth Impact Festival gagal mencapai target pengunjung yang ditetapkan dan juga banyak meninggalkan pandangan negatif pada masyarakat luas. Bisa dilihat tadi dari kehadirannya hanya 18% dari total pengunjungnya itu targetnya 2000 orang. Jadi kurang lebih 360-an orangnya itu yang hadir dari yang harusnya 2000 orang hadir. Kemudian yang kedua, booth-booth, stand-stand tuh banyak yang kosong, pengisi acara telat datang, terus juga panitia juga bingung mau gimana lempar tanggung jawab, bahkan ada yang semaunya sendiri. Kemudian ada juga kritik di media sosial. Dan yang terakhir, menurut saya acara ini tuh brandingnya tuh kuat, tapi engagementnya tuh sangat lemah banget. Untuk menganalisis akar permasalahannya bisa menggunakan metode 5 whys. Di sini saya mempunyai 2 konsep 5 whys. Untuk konsep yang pertama, why yang pertama, mengapa acara bisa gagal? Karena banyaknya miskomunikasi dan engagementnya lemah. Terus mengapa miskomunikasi dan engagementnya lemah? Karena panitianya kebanyakan, jadi lebih banyak kuantitas dibanding kualitasnya. Terus mengapa bisa kayak gitu? Karena sosialisasinya kurang, panitianya kebanyakan membludak gitu. Mengapa panitianya bisa kebanyakan dan membludak? Ya karena menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi ketua acaranya, project officer-nya menganggap kalau acara itu bakal besar, bakal menarik, yang ternyata dari segi panitianya itu terlalu banyak dan ya kurangnya sosialisasi ke mereka gitu. Dan kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa sosialisasi kurang, terus terlalu berekspektasi tinggi? Ya itu berarti karena si project officer ini memiliki project management yang masih kurang. Baik, untuk konsep yang kedua, pada why yang pertama, promosinya tidak berjalan dengan efektif, tidak menjangkau semua target peserta. Terus kenapa tuh why yang kedua? Karena konten dan pertanyaannya, kenapa konten promosi itu hanya berfokus pada eye catching-nya aja gitu. Jadi mereka kurang menjelaskan manfaat atau kurang persuasif dalam membuat promosi. Untuk why yang ketiga, tidak ada riset secara mendalam mengenai hal ini gitu. Untuk why yang keempat, perencanaannya juga tidak melibatkan cukup banyak masukan dari target pengunjung dan komunitasnya. Jadi kurangan sosialisasi dan kurang rapat mungkin antar panitia. Dan untuk why yang terakhir, tim panitia itu hanya berfokus pada execution dulu aja daripada user experience acaranya gitu. Menjelaskan analisis faktor dari penyebab masalah tersebut bisa menggunakan fishbone diagram.
Jadi kalau misalnya di tulang ikannya itu, yang pertama ada people dulu. Dari people itu panitianya pun juga kurang tanggung jawab gitu, kurang memiliki tanggung jawab yang jelas. Kemudian dari koordinasi juga masih lemah. Untuk metodenya tidak ada mitigasi yang dapat menanggulangi beberapa masalah di hari H. Kemudian juga rundown-nya terlalu padat, nggak ada manajemen waktu di hari H juga. Untuk marketingnya sendiri, dari segi promosi kurang menjelaskan manfaat dari event ini tuh apa gitu, kurang persuasif kepada masyarakat. Kemudian untuk konten-konten eventnya, dari acaranya aja juga ngaret, telat mulai. Kemudian dari pengisi acaranya juga terlambat, booth-nya juga tidak terisi semua, banyak yang kosong, pengunjungnya juga sedikit gitu. Dan untuk measurement-nya, target yang harusnya dari 2000 pengunjung tidak di breakdown secara jelas, dan yang hadir hanya 18% aja gitu. Kemudian untuk perumusan solusinya bisa menggunakan namanya SMART goals. Nah, untuk SMART yang pertama yaitu S, spesifik. Di sini harusnya meningkatkan partisipasi dengan strategi promosi yang berbasis riset. Kita harus meriset dulu, harus analog dulu ke masyarakat. Kemudian pastikan rundown on time dengan sistem kontrol yang sangat ketat. Dan yang terakhir menurut saya harus memperjelas juga tanggung jawab panitia dengan job desk-nya masing-masing gitu. Kemudian untuk M, measurable. Di sini target pengunjung itu harusnya itu 2000 orang, tapi yang datang hanya 360 orang. Nah, harusnya di sini engagement pre-event paling enggak udah dibikin tuh ada minimal 500 orang hadir. Target bisa dikurangi sedikit gitu, 1200 atau 1000 aja gitu. Kemudian lebih banyak lagi lah di masyarakat tuh lebih persuasif dan lebih realistis melihat kondisi masyarakat di sekitarnya yang ditujukan untuk hadir gitu. Kemudian untuk A, achievable. Di sini bisa dilihat kalau kolaborasi lebih dari 50 lebih komunitas influencer di kampus dan beberapa UKM yang cukup populer juga. Kemudian dari ada sistem promosi hybrid juga, mungkin ada offline ada online seperti itu. Selanjutnya R, relevan. Di sini sesuai dengan misi BEM, membangun jejaring kolaborasi dan memperkuat dampak sosial. Di sini juga cukup menjawab kebutuhan mahasiswa yang akan ingin untuk melakukan acara yang bermanfaat dan seru seperti acara ini. Dan yang terakhir T, time bound. Di sini risetnya harusnya bisa 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sebelum event, share analog gitu-gitu udah mulai searching, riset dari event-event lain juga. Kemudian promosi juga dimulai dari beberapa bulan sebelum itu bisa 2 bulan, 3 bulan, maksimal hamin 30 hari lah. Kemudian ada pre-event atau enggak ada gladi bersihnya dulu gitu sebelum hari H. Bisa awalnya gladi kotor hamin 2, hamin 1 minggu, nanti gladi bersih hamin 5 hari gitu. Dan diperlukan juga untuk gladi bersih ada final briefing gitu. Jadi pastikan semua job desk untuk panitia sudah jelas, sudah clear semua, tidak ada miskomunikasi sama sekali antar panitia. Sekian pemaparan hasil solusi dari permasalahan apa yang saya selesaikan dari case 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.